Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Di video kali ini saya akan mereview sebuah custom room Nusantara Project 4.4 di Redmi Note 5 atau iRed. Sebelum jauh kita bahas custom roomnya, di sini saya lihatkan dulu untuk bahannya, karena di bagian bahannya itu ada sedikit perbedaan ya. Di sini ada keterangannya Nusantara 4.4 12L wired GAPS. Jadi ini itu udah versi GAPS. Jadi kalian nggak perlu install GAPS-nya. Cuman yang agak mencolok di sini adalah Android 12L. Mungkin buat kalian yang belum tahu, Bang, apa sih Android 12L? Terus apa bedanya Android 12 dan Android 12L? Setelah saya baca di Google, ternyata untuk Android 12L itu dirancang khusus buat Android yang berukuran besar ya. Di sini kita coba baca bersama-sama. Ya, di sini tertulis Android 12L sendiri merupakan OS turunan dari Android 12 yang dirancang untuk perangkat dengan spesifikasi layar besar. Misalnya seperti tablet, laptop Chrome OS, perangkat yang bisa dilipat, atau perangkat lain yang memiliki ukuran layar di atas 600 dpi. Mungkin Android 12L itu singkatan dari L-nya itu lebar ya. Saya kurang tahu juga. Mungkin kalian ada yang lebih tahu, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas untuk tampilannya dulu. Untuk tampilannya sih lebih seger ya di Android 12 ini, lebih fresh seperti ini. Meskipun sama aja pengaturannya, cuman tampilannya berbeda. Di sini untuk launchernya dia pakai pixel launcher seperti ini. Nah, di bagian sini ada titik notifikasi. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Terus di bagian sekilas, nah seperti ini kita bisa tampilkan kebugaran, ada waktu tidur. Terus di sini ada saran. Saran itu yang ini ya, di bagian bawah biasanya muncul di sini. Untuk setiap aplikasi yang terlihat dibuka biasanya akan muncul di bagian sini kalau kita aktifkan di bagian saran. Terus ada telusuri ponsel Anda. Nah, seperti ini. Lanjut, kita masuk ke bagian setelan buat lihat tentang teleponnya. Nah, di bagian tentang ponsel seperti ini. Untuk nama perangkatnya masih Redmi Note 5, versi Androidnya versi Android 12 ini. Terus update keamanan Androidnya di 5 April 2022. Jadi ini tuh udah paling terbaru ya, 5 April 2022. Versi kernelnya seperti ini. Dan untuk status selanjutnya dia enforcing. Oke, sekarang kita explore di bagian setting atau di bagian setelan. Kita coba buka di bagian setelan. Nah, di sini tuh banyak banget ada Nusantara Wings. Untuk Nusantara Wing kita bahas nanti aja. Kita coba explore aja di bagian pengaturan. Di sini ada perangkat terhubung. Nah, seperti ini untuk pengaturannya. Terus kita coba masuk aplikasi. Di bagian setting aplikasi seperti ini. Kurang lebih sama aja untuk di bagian aplikasi. Terus notifikasi kurang lebih sama aja. Di sini ada balon percakapan, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Nah, contohnya seperti ini, nanti akan keluar balon ya setiap ada notifikasi. Setelah itu di bagian penyimpanan. Nah, di sini untuk sistemnya itu kepakai 1,1 GB ya. Saya rasa sih ini agak ngaco ya, masa sistemnya 1,1 GB. Terus di bagian suara, di sini kita scroll ke bawah. Di sini itu udah ada mission exchanger. Jadi misalkan kalian pakai headset, nanti kalian bisa pilih tipe ya. Ada presetnya juga. Bisa pilih dari rock, jazz, pop, dan klasik. Bisa pilih tipe headphone atau headset yang kalian pakai. Terus di bagian tampilan, kita coba masuk ke bagian tampilan. Di sini layar kunci, waktu tunggu layar, tema gelap, ukuran tampilan, layar terkecil atau DPI, ketuk untuk membangunkan. Untuk ketuk untuk membangunkan normal ya, di custom room ini saya udah coba dan work, gak ada masalah. Terus di wallpaper dan gaya kita coba explore, ubah wallpaper. Untuk wallpaper di sini nggak ada pilihan banyak ya. Kita kembali ke wallpaper dan gaya. Di sini ada icon bertema, masih versi beta ya di sini keterangannya. Terus di sini ada petak aplikasi, kita bisa pilih 4x4, 4x5, 3x3.
dan 2x2. Saya pilih 5x5 aja, terapkan. Balik lagi ke pengaturan. Di sini ada aksesibilitas. Di aksesibilitas seperti ini pengaturannya. Saya kurang tahu juga karena saya nggak begitu kepake ya untuk aksesibilitas ini. Mungkin buat orang yang berkebutuhan khusus. Terus di bagian keamanan. Di bagian keamanan ini udah lengkap ya. Kunci layar, kita coba pilih pin. Masukkan pin, oke. Oke, sekarang kita coba. Oke, di sini juga udah ada fast unlock dan fingerprint. Jadi udah lengkap ya di custom room Nusantara Project 4.4 ini. Kita bisa fast unlock atau sidik jari. Di bagian privasi kurang lebih sama aja, saya kurang tahu juga untuk fungsinya. Terus di lokasi, setelah itu kita masuk ke bahasa atau sistem. Nah, di bagian sini kita masuk ke bagian gestur. Di bagian gestur ini kita dikasih 3 pilihan ya. Di sini ada navigasi 2 tombol, navigasi 3 tombol, dan navigation gestur atau full gestur. Saya sih lebih suka pakai yang navigation gestur ini. Kita bisa customisasi juga untuk feel gesturnya. Misalkan bagian garis-garis di bawah sini kurang panjang, kalian bisa tambahin aja seperti ini, nanti otomatis dia akan lebih panjang. Misalkan mau kalian gedein juga bisa untuk garis yang di bawah ini. Oke, setelah itu di sini kita coba masuk ke opsi developer. Di sini untuk free RAM-nya itu agak boros ya di custom room Nusantara Project 4.4 ini. Di sini untuk RAM yang kepake itu 2,4 GB, terus untuk free RAM-nya cuma 470 MB. Tapi ini wajar ya, di Android 12 itu banyak banget custom room yang memang seperti ini, boros banget RAM. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian performanya. Untuk bagian performanya di sini saya udah install AnTuTu Bexma, Geekbench 5 dan CPU throttling. Sekarang kita coba buka di AnTuTu Bexma 9.3.6. Saya dapat skor 173.510. Terus kita coba buka di aplikasi Geekbench 5. Untuk di aplikasi Geekbench 5 saya udah screenshot ya. Di sini kita coba lihat dulu bagian. Nah, di aplikasi Geekbench 5 saya dapat skor 263 untuk single core-nya. Terus untuk multicore-nya itu 1111. Sekarang kita lanjut tes di aplikasi CPU throttling. Untuk di aplikasi CPU throttling juga saya udah screenshot ya sebelumnya. Ya, setelah saya tes menggunakan aplikasi CPU throttling sekitar 5 menit lebih. Di sini untuk maksimal performanya itu di 123 GB dan performa rata-ratanya di 112 GB dan minimal performanya di angka 88 GB. Untuk dilihat dari grafiknya ini sih mantap ya, buat main game gak ada penurunan performa. Meskipun ada, cuman di sini cuman sebentar ya, dan nggak nyampe ke angka 60-an. Jadi ini masih aman. Terus untuk maksimal CPU-nya dia di 1,74 GHz ya. Jadi untuk custom room ini belum overclock kernelnya. Di sini ada tertulis juga max CPU clock 1,80 GHz. Oke, sekarang kita lanjut bahas bagian kameranya. Untuk kameranya di sini normal ya. Saya nggak nemuin bug sama sekali untuk video maupun kamera. Nah, lanjut kita explore untuk di bagian quick setting. Di bagian quick setting ini saya nggak nemuin bug sama sekali. Di sini untuk wifi dan hotspot Bluetooth bisa aktif. Kita coba aktifkan Bluetooth. Terus kita coba aktifkan hotspot. Ya, di sini hotspot udah bisa nyala secara bersamaan. Terus Bluetooth juga udah aktif. Di sini untuk lampu bisa diaktifkan. Pokoknya saya nggak nemuin bug di quick setting ini. Cuman di quick setting ini saya nggak nemuin fitur FPS info. Di sini tuh cuman ada FPS info, ke bawahnya nggak ada. Di sini ada mode fokus, mode waktu tidur, ekstra redup, tema gelap. Ya, saya nggak nemuin fitur FPS info ya di sini. Kita coba aktifkan untuk CPU infonya. Kalau kita aktifkan di sini di pojok kanan keluar info CPU ya. Di sini ada 7 CPU.
Setelah itu kita coba explore di bagian Nusantara Wings. Kita masuk ke setelan, terus masuk ke Nusantara Wings. Di sini di bagian sistem itu ada game space. Kalian tinggal tambahkan aja misalkan game apa aja yang mau kalian tambahkan. Misalkan Mobile Legend, kalian tinggal tap aja di bagian Mobile Legend. Setelah itu di bawahnya ada menu tema. Di menu tema di sini ada icon style. Terus untuk icon style ini di sini banyak banget ya pilihan fontnya. Terus bagian bawahnya ada icon pack. Seperti ini. Di sini ada default, oksigen. Kalau kita pilih oksigen, biasanya untuk icon wifi-nya itu berubah ya di bagian atas ini. Terus di bagian bawahnya lagi ada icon shape. Nah, seperti ini. Black theme dan Monet engine juga ada. Terus di bagian notifikasi seperti ini pengaturannya. Ada miscellaneous juga, saya kurang ngerti. Di sini ada double tap to sleep, double tap to unlock screen sleep. Terus di bagian lock screen, di sini ada lock screen item. Di bawahnya lagi ada fingerprint proof. Seperti ini. Terus di bagian status bar, di sini ada baterai option. Kalian bisa atur juga baterai stylenya seperti apa, misalkan mau circle atau bulat. Terus icon manager kalian bisa atur juga. Di sini misalkan mau aktifkan Nusantara logo, otomatis di bagian kiri ini keluar logo Nusantara. Pokoknya tinggal diatur aja sesuai keinginan kalian. Di quick setting kita coba explore. Seperti ini. Di sini ada brightness, leader position, kalian bisa atur juga. Misalkan ini di top, kalau top ini seperti ini ya. Jadi kecerahannya di bagian sini. Kita coba atur ke bagian bottom. Biasanya untuk slider kecerahannya itu akan berubah ya. Nah, dia berubah di bagian bawah. Terus di sini juga ada adaptive brightness option. Kalau ini posisi nonaktif seperti ini, jadi nggak ada adaptifnya di bagian sini. Kalau kita aktifkan dia akan muncul ya. Nah, ini dia udah muncul adaptive brightness-nya. Terus di bagian bawahnya lagi ada traffic indicator. Kita coba, udah aktif ini ya. Kalau non aktif seperti ini, kalau aktif seperti ini. Jadi dia akan ada traffic indicator atau internet meter di atas status bar. Nah, yang saya suka dari custom room ini tuh dia udah bisa copy paste tanpa masuk aplikasi ya. Seperti ini saya contohkan. Misalkan saya mau copy paste di Chrome. Nah, di bagian Chrome kita tap aja. Kalian udah bisa salin. Kalian salin, terus kalian tempel di mana aja. Misalkan saya tempel di aplikasi pesan atau SMS. Nah, seperti ini kalian tinggal tap terus tempel, otomatis sudah tersalin. Saya contohkan lagi, sekali lagi masuk ke bagian Chrome. Gak hanya Chrome sih sebenarnya, bisa di mana aja. Misalkan saya mau copy paste dari aplikasi pesan, kalian pilih salin, terus kalian paste ke Chrome juga bisa. Masukkan ke sini, kita coba, lalu kita tempel. Nah, otomatis dia akan ketempel ya tanpa masuk aplikasi untuk copy paste nya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk review custom room Nusantara Project 4.4 di Redmi Note 5 atau Wired. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.